Karena itulah sholat pertama disebut dengan subuh, dari kata asbah, yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi. Jadi orang Islam itu kalau bangun dari tidur, kenapa sholat pertamanya subuh? Itu ditanya balik oleh Allah, kamu punya rencana apa di hari ini? Jam 7 apa yang mau kau kerjakan? Jam 10 ada di mana? Jam 12 duhurnya di mana? Itu orang Islam tuh begitu. Makanya sholatnya subuh disebut subuh. Ya, wasubhi idza tanaffas. Aku bersumpah demi waktu subuh, matahari aja sudah membelah kegelapan malam, membawa manfaat. Dia punya rencana yang terukur. Tumbuhan saja sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Dia sudah punya manfaat. Dan mereka tidak dihisab. Kamu yang dihisab, kenapa nggak punya rencana kehidupan? Bukan bagaimana nanti bagaimana. Makanya kenapa kita sholat, kita membawa program hidup di hari itu, supaya minta kepada Allah pertolongan, kemudahan, kelancaran, dan perlindungan. Itu spirit sholat subuh itu. Anda menuntut minta banyak rezeki, tapi Anda jauh dari Allah sampai dengan Jumat ini. Maka apa yang Anda dapatkan? Bahkan kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ajaban linnas aw kama qala, manusia itu aneh. Ingin surga, tapi banyak mengerjakan amalan neraka. Tak ingin ke neraka, tapi banyak terjerumus pada sifat-sifat ahli neraka. Ingin masuk surga, tapi jauh dari Allah. Ingin pintar, tapi tidak kenal Allah. Ingin samara di rumah tangganya, tapi tak pernah ada sujud dalam kehidupan rumahnya. Sampai dengan detik ini, di Jumat ini, berapa di antara kita yang membangun kesadaran untuk membangun relasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa kali Anda update status terkoneksi dengan handphone Anda dalam sehari? Berapa kali Anda mengecek WhatsApp Anda dalam sehari? Pertanyaan terbesarnya, kalau status dunia saja sering kita update, maka bagaimana dengan status kita yang terhubung dengan Allah yang menguasai dunia akhirat kita? Kata Allah, bangun malam, aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakannya. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhrajas sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya pun, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hamba-Ku itu. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapapun. Ya Allah, mohon anugerahkan aku hidayah-Mu dan tempatkan aku di tempat-tempat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kalau kerja, di tempat-tempat pekerjaan yang orang dapat hidayah. Kalau di rumah tangga, punya pasangan yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sehatkan aku dan tempatkan aku di tempat orang-orang sehat. Ya, kalau bertetangga dengan orang-orang sehat, kalau kerja dengan orang-orang sehat, ya. Palingkan aku dari segala hal yang tidak Engkau sukai, dan tempatkan aku di tempat orang-orang yang suka berpaling dari apa yang tidak Engkau sukai. Mohon berkahi ya Allah dari setiap apa yang Engkau anugerahkan kepadaku. Kalau Engkau berikan pakaian kepadaku, jadikan pakaian itu berkah. Kalau Engkau berikan makanan kepadaku, berikan makanan itu berkah. Kalau Engkau anugerahkan sepeda kepadaku, berikan sepeda itu keberkahan. Berkah itu artinya istimrar ziyadatul khair, konsisten bertambahnya nilai kebaikan. Ya, catat kalimat ini ya, bikin status juga boleh. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah. Ulang ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah dengar 2 huruf dari Quran bisa tobat. Artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah, diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh, berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu. Orang jahiliyah itu kan dikenal buruk, tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. Ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu, tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu? Bacakan Yasin, belum tersentuh. Al-Kahf belum tersentuh. Al-Baqarah belum tersentuh.
Dengan cara apa lagi mesti dilunakkan hatinya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah? Belum tibakah saatnya untuk taubat? Itu kata Al-Quran, dan itu ada di surat Al-Hadid. Besi yang keras, besi yang keras saja bisa lunak. Kenapa hatimu yang tidak seperti besi kok nggak lunak-lunak? Cepat balik ke Allah. Nggak ada orang yang tidak diampuni oleh Allah. Seberat apapun maksiat, selumur apapun noda, nggak ada orang yang nggak diampuni. Cepat kembali ke Allah. Balik ke orang tua bisa ditolak, nggak diaku anak. Balik ke tetangga kemudian nggak diterima. Balik ke Allah. Ya. Nggak ada orang nggak pernah salah. Teman-teman yang di LP, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya, nggak ada orang nggak pernah salah. Kembali ke Allah. Satu tempat Anda nggak terima, dekati Allah. Dan dengan izin Allah, sedunia membuat Anda diterima.